What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di channel Willy Kun nih. Dan hari ini gue gak mau ceritain kisah horor, gue gak mau ceritain kisah-kisah yang serem-serem dulu. Karena hari ini gue ada yang berbeda, gue kedatangan tamu gue, yaitu Billy. Dia adalah seorang filmmaker ya Bill ya. Dan kita mau ngebahas tuntas tentang film yang short movie yang baru banget dia bikin. Namanya apa Bill? Operation Dragon. Ini filmnya kayak gimana nih Bill? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, Operation Dragon ini adalah short film Indonesia dengan genre action yang realistik. Dan maksudnya realistik ini adalah dari segi action untuk fighting, psikologi karakternya, dan ya kayak lore itu kerasa gelap lah pokoknya. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman kalau kayak nonton film action atau apa, mungkin kebayangnya konotasi kalau fight scene pasti, wah kalau film pasti ini fight scene-nya theatrical, spektakuler gitu. Kayak pokoknya gerakan-gerakannya heboh, kelihatan jelas. Nah, kita justru mau bikin yang kebalikannya itu. Kita mau bikin fight scene yang realistik. Kita mau tunjukin nih, kalau kayak fight di dunia nyata itu most likely bakal kelihatan kayak begini dibanding kayak film-film action yang tipikal ya. Jadi dalam fight scene-nya itu kita mau masukin kayak apa ya, teknik-teknik yang ada di dunia nyata ya, kayak elemen-elemen psikologis dan law of physics-nya juga harus menuruti apa yang kayak di dunia nyata gitu. Jadi kayak ibarat nggak ada kayak jurus-jurus aneh gitu yang muter-muter, kalau nggak kayak orang kecil banget menendang orang yang gede bisa mental jauh atau apa, itu kan melanggar hukum fisika gitu. Fight scene di film ini tuh lebih nge-resemble ini sih, kayak pertarungan MMA atau kickboxing gitu. Jadi kayak apa ya, kayak teknik-tekniknya pun ini kayak legit gitu. Ibarat nih fight scene-nya adalah kayak pertarungan jalanan berbau MMA lah. Terus kalau ngomongin tentang basic toko yang di fight scene ini gimana? Oh iya, buat konteksnya. Jadi karakternya gue di sini namanya Bruce dan karakternya Willy di sini namanya Wilson. Nah, Bruce ini adalah protagonis yang lagi ceritanya dia datang ke Jakarta buat mau nyari berhubung itu, mau balas dendam buat inilah kayak ada anaknya hilang gitu. Gara-gara ada penyerbuan triad di mana? Nanti nonton aja tau. Nah, karakternya si Wilson di sini adalah cerita dia adalah underboss. Underboss tuh kayak mini boss dari sebuah organisasi kriminal ya. Jadi ada geng, si Wilson nih sebagai ya mini boss yang bagian khusus buat ini ngejaga markas junkies narkoba gitu ya. Dan backgroundnya karakternya si Willy ini adalah dia dulunya mantan petarung, namun fall from grace terus akhirnya jadi kriminal, jualan narkoba, ngerjain kerjaan kotor. Nah, di final fight scene short film ini, Bruce berhadapan dengan Wilson ya dalam hand to hand combat. Daripada kita banyak ngomong, ini kita langsung nonton dulu deh. Nanti abis kita nonton satu fight scene-nya dengan speed normal, baru nanti kita ini ya breakdown ya, pelan-pelan persatu. Breakdown frame by frame gitu nanti. Oke, langsung kita nonton ya. Nah, itu dia fight scene-nya Bill ya. Kita sekarang mau nge-breakdown frame by frame di sini kan. Iya, kita akan breakdown teknik, terus situasi-situasi ideal dan non ideal dari penggunaan tekniknya, lalu kita akan juga bahas kayak psikologi dari sisi psikologi, dan pastinya kita juga akan bahas fisiknya sih, kayak
element of physicsnya gitu, kayak kena gebuk tuh gimana gitu dalam dunia nyata. Kayak berantem tuh susah gue, nggak seindah yang kayak di film-film. Kita akan bahas frame by frame sekarang. Oke guys, kita akan bahas nih ya satu persatu. Kita bakal bahas frame by frame sekarang ya. Ya, teknik-tekniknya dan aplikasi situasi-situasi ideal dan non ideal ya. Oke, kita langsung mulai deh. Bruce nge-elbow terus ngasih side kick buat create distance. Di sini dua combatants masuk ke ini ya, kayak udah masing-masing pasang masukin fighting stance, terus face off. Nah, keadaan face off gini tuh sebenarnya ini ya bukan pointless ya, kayak bukan selain buat gaya-gayaan juga biar keren di film lihat tatapan. Tapi sejujurnya pas real fight pun ini ketika face off ini kita saling ngebaca musuh gitu. Saling ngebaca musuh even sebelum pertarungannya mulai. Kayak kita nebak nih orang panjang reach-nya berapa gitu. Kayak gue bisa kena serang dari jarak berapa gitu. Terus kayak dia stance orthodox atau southpaw gitu. Orthodox tuh stance kanan ya, kalau southpaw stance kidal gitu. Nah, jadi kayak even sebelum pertarungan mulai pun ini kayak fighter yang expert tuh udah ini saling ngebaca. Kayak nah bisa dilihat di sini si Bruce ini ya, kayak dia agak ini posisinya agak relax gitu. Dia nggak pakai high guard. Berarti di sini nge-imply si Bruce kemungkinan orang yang gerakannya cepet, jadi dia kayak dia bisa main manuvernya evasif gitu. Kalau misalnya di defense-nya itu lebih ngandalin evasion. Kalau si Wilson, sorry gue back bentar, dia pasang high guard nih ini kayak defense-nya berarti harus lebih ngandalin ini, kayak lebih ngandalin kayak block, apa parry, atau cover. Oke, kita lanjut aja langsung ke teknik pertama yang dipakai Bruce ya. Di sini adalah boom. Gue back bentar. Itu namanya adalah jab to shoot takedown. Shoot takedown-nya bisa apa aja sih, bisa single leg, bisa double leg. Untuk case-nya yang ini double leg. Gue akan bedah perlahan ya, double leg takedown-nya itu gimana. Sebelum gue bedah ini ya Will, kayak sering kali di film-film tuh kadang ini kayak orang udah ngelakuin double leg takedown yang salah, terus konteksnya juga nggak tepat, orang bisa langsung kayak masukin double leg takedown out of nowhere. Itu sudah bahaya gitu. Kita kalau mau dalam fighting, kita kalau mau nge-takedown sebisa mungkin itu kita harus ini ngasih kombinasi dulu gitu, entah umpan apa gebuk-gebukan. Kalau nggak bisa juga takedown dipakai sebagai counter dari serangan lawan. Lawan ngasih combo, kita cari opening, takedown. Nah di sini gunanya jab-nya ini adalah sebenarnya buat mancing reaksi dari si lawan. Si Bruce, karakter gua, melempar jab dari lead hand itu maksud tangan ini ya, tangan yang di depan ya. Kalau karena gua ini southpaw, tangan kanan gue yang di depan gitu. Gunanya jab ini sebenarnya ini cuman buat ngeganggu doang, buat ngedistract si Willy supaya gue bisa dapetin takedown-nya gitu. Nah, ini harus cepet ya ngelakuinnya ya. Abis jab langsung harus cepet almost simultaneously nge-takedown. Kita bisa lihat di sini. Nah, buat double leg takedown-nya yang di sini, jadi sudah double leg takedown tuh ada banyak ya guys. Specifically yang dipakai si Bruce di sini namanya adalah snatch double leg takedown. Bahasa Jepangnya Morotegari kalau nggak salah. Cek sendiri di Google. Gue harus jelasin ini ya, kayak ada beberapa poin penting dalam ngelakuin takedown itu. Yang pertama, ada dua poin penting dalam ngelakuin takedown. Pertama, harus ada semacam level change ya. Kedua adalah ini, spine kita sebisa mungkin selurus mungkin ya. Maksudnya spine tulang belakang. Ketika kayak gue nge-shoot takedown, gue jangan ngebongkok gini. Kayak sebisa mungkin kayak gitu, kayak nunduk nggak apa-apa, tapi ini spine-nya agak lurus. Jadi kayak spine-nya jangan kayak udang gini loh. Spine-nya harus agak lurus. Mungkin nggak bisa perfectly lurus, tapi kita bikin selurus mungkin, reasonable mungkin lah. Double leg takedown ada banyak ya variasinya. Untuk yang snatch double ini, level change-nya ini nggak butuh drastis level change. Jadi kalau misalnya double leg takedown yang umum tuh biasanya nih, yang dimaksud dengan level change tuh ini misalnya badan gue ya, center of mass-nya di sini misalnya. Pas mau takedown, kita harus level change, center of mass kita harus turun
Jadi nyeruduk itu nggak boleh langsung kayak nyeruduk kayak babi strok gitu. Terus kayak nunduk dikit gitu. Nah tapi untuk snatch double kita mungkin ini level change-nya nggak perlu drastik. Mungkin kalau misalnya kayak takedown, double leg takedown yang klasik, kita ini level change-nya segini. Kalau misalnya snatch double kita mungkin cuma segini doang. Kenapa gitu? Karena snatch double itu didesain buat cepet, bisa dipakai buat ini in conjunction with strikes ya. Enaknya cepet. Mungkin drive dorongnya nggak sebagus double leg takedown yang konvensional ya, yang kayak wrestling style yang punya. Wrestling style juga ada snatch takedown sih. Tapi yang snatch dipakai karena gampang dan cepat. Oke, kita lanjut ke detail berikutnya dalam takedown ini ya. Idealnya si Bruce saat double leg takedown, tangannya si Bruce harusnya ini megangnya bukan di pantat ini. Di belakang lutut ya harusnya. Iya, idealnya di belakang lutut gitu. Kenapa di belakang lutut? Karena buat dapetin leverage yang enak gitu, buat ngedongkraknya. Tapi kenapa nggak gitu? Karena lawannya juga jago. Karena si Wilson abis gue ngejab langsung mau nge-attempt for a takedown, si Wilson langsung tahu, si bangsat mau nge-takedown gue harus nge-sprawl. Nah Wilson tuh nge-sprawl tuh dengan cara, lu jelasin deh. Kalau dia nge-sprawl ini kita lihat nih, kan dia ada pergerakan di awal dia mau itu dia ngedorong bahu sebelah kanannya buat ngedorong spine-nya si Bruce ini turun ke bawah lagi. Jadi caranya sprawl tuh ini ya, ini ya penjelasan mudahnya ya, nggak detail. Cara nge-sprawl tuh udah kita buang ini ya, kita buang kaki kita ke belakang. Buat gunanya adalah ibarat kalian ini ya, ada babi mau nyeruduk kalian nih. Kira-kira reaksi paling natural, paling cepet, paling no-brainer apa yang kira-kira ini kalian bisa lakuin misalnya ada yang kayak menyeruduk kalian gitu. Kalian pasti bakal akan coba ini kan, kayak nahan itu dengan cara ini, kita kayak ngebuang kaki ke belakang buat ngepijakan supaya dorongan dari si babinya nggak bisa lanjut terus itu. Dia malah nusuk ke bawah gitu loh. Iya, kita rungsukin dia ke bawah. Nah, karena si Wilson yang nge-sprawl, jadi tangannya si Bruce nggak bisa ini ya, nggak bisa dapat ideal ya. Jadi cuman dapetnya di pantat gini, di sekitar pantat apa paha nih, paha bawah, paha atas, pantat bawah gitu lah. Ya tapi dalam real fight kadang gitu kita nggak bisa ngelakuin teknik sesuai ideal yang kita mau, karena kalau misalnya fight antar dua orang yang jago pasti kayak nggak ada yang mau di take down orang gitu, kayak gue mau take down lu pasti bakal mencegah gue buat nge-take down lu gitu. Lu mau mukul gue bakal mencegah buat supaya gue nggak kepukul gitu. Nah ini elemen yang kita mau showcase banget ya di Operation Dragon itu, kayak di sini tuh orang nggak ngasih buat dibully gitu, orang selalu riak bereaksi terus gitu. Nah tapi dalam case ini ya, karena si Bruce juga kuat dan cepat, akhirnya kedongkrak ya, soalnya emang shoot takedown itu emang udah setengah masuk gitu, jadi biarpun si Wilson nge-sprawl, dia akhirnya kedongkrak gitu. Dan akhirnya si Wilson mutusin buat nge-pull guard, sama lebih tepatnya jump guard lah dia di sini buat ngejaga posisi. Karena kalau misalnya dia sprawl tapi akhirnya kena juga sama takedown-nya, nanti dia malah dapet. Iya, takutnya si Bruce langsung gitu. Transisi ke itu ya, side control. Side control tuh udah fuck up banget posisi buat Wilson-nya. Jadi dia pilih buat ngejaga guard-nya itu gunanya buat dia yang ngatur jarak permainan tetap. Buat teman-teman yang nggak ngerti yang dimaksud sama Willy itu, maksudnya guard tuh ini. Kakinya si Wilson di sini ngejepit tiap daerah sekitar pinggangnya si Bruce itu, gunanya buat ngekontrol pergerakannya si Bruce. Nih kita bisa lihat langsung di sini. Si Bruce ini ya sambil nge-spam beberapa pukulan, dia nggak coba ini kayak mau transisi kiri kanan. Di sini tuh ada ini kayak pertarungan kontrol nih sebenarnya, kayak rebutan kontrol, set. Tuh. Nah di tengah perebutan kontrol nih, si Wilson ini ya narik collar-nya si Bruce ya. Dan dia akan masukin guillotine choke. Kita akan bahas itu terpisah nanti. Kita bahas dulu ya, back to takedown-nya lagi. Mungkin ada temen yang nyadar ini, kayak teman-teman yang nyadar abis udah jatuh gini, si Bruce-nya nge-spam beberapa pukulan. Jadi emang ini pukulan-pukulan ini tuh sebenarnya ini ya kurang efektif gitu. Tapi dalam real fight kalau misalnya kita ada kesempatan buat masukin aja, karena dari pukulan-pukulan sampah kayak gini kadang ini perlahan-lahan ini nguras hit point lawan gitu. Jadi di sini kita juga mau gambarin di tengah-tengah grappling itu ini kayak strikes pun dari posisi
super close range itu tetap bisa dilakuin, biarpun mungkin nggak efektif dari posisinya. Makanya juga kalau kita nonton pertandingan MMA itu banyak ada pukulan-pukulan kecil kayak gini ya. Iya. Sering kan orang kalau nggak ngerti tuh bilang tuh kenapa mukulnya sekali-sekali Ya, doang. mukulnya buat apa? pelan-pelan banget, terus gunanya buat nge-annoy musuhnya aja sih. Kadang dari pukulan-pukulan tuh kita bisa dapat, misalnya musuhnya bereaksi terhadap pukulan-pukulan sampah tadi, kita bisa, jadi mungkin kita bisa lihat ini opening buat transisi ke tempat lain gitu, atau mungkin masukin submission, apa mungkin keluar dari submission atau transisi dari posisi yang nggak mengenakan kita ya. Jadi bukan kayak nonton di film-film one hit KO gitu di real fight. Jarang juga, agak susah sih kalau buat fighter yang jago. Ya. Oke, tadi kita udah bahas itu ya tadi ya. Balik lagi, jab to the leg takedown tadi ya. Itu adalah teknik pertama ya. Kita akan masuk ke teknik kedua. Oke guys, kita akan membahas teknik kedua, namanya adalah guillotine choke. Tapi yang guillotine choke di sini nggak masuk sih. Cuman si karakter si Wilson ini cuman nge-attempt mencoba guillotine. Cara cobanya gimana? Nah, di sini kan si Bruce masih coba ngerebutin ini ya, kayak posisi. Ini kayak inilah battle for ini control gitu, dominasi. Kita lihat tangan kanannya si Wilson ngambil collarnya si Bruce. Ngambil collar, ditarik, dia masukin guillotine dari tangan kiri. At the same time, kalian harus lihat juga tangan kirinya si Bruce nyelip di bawah ketiak apa di bawah tangan kanannya si Wilson. Jadi gunanya ini adalah supaya gini, biar si Wilson nggak bisa complete ini ya, nge-complete Nge-clap tangannya ya, gitu. nge-clap tangannya buat nge-complete gini submissionnya gitu. Karena kalau cuma pakai satu tangan ini susah banget gitu. Tapi kalau udah sama-sama jago gitu. Iya. At the same time si Bruce juga harus posture up. Kenapa harus posture up? Soalnya kalau misalnya kita nggak posture up, kalau misalnya spine-nya nekuk kayak udang gini, kita ini masuk ke guillotine ini. Nah, penting itu. Kalau kita udah ini kayak masuk ini udah mampus susah. Nah, ulang lagi coba kalau dengan Posisinya sebelum tangan yang lingkar, gue udah gini. Nah, kalau udah kayak gini udah game changer nih. Lu main game changer. Si Willy mungkin ini bisa terus masukin pressure ya, tapi gue punya waktu lebih banyak buat kabur gitu. Karena gue udah posture up. Bahkan Spine sama leher gue udah kayak naik ke atas. bahkan kelihatan dari cara lu ngomong juga ya, Bil, karena lu udah mulai kecil. Iya, tadi gue udah mulai agak susah Kalau ngomong. misalnya Nah. lu spine tuh udah kelihatan banget lah perbedaannya di situ. Nah, di sini karakter si Bruce sambil dia posture up, dia coba naik dengan ini ya, masih tangan kirinya si Bruce Tetap coba ngejaga. yang ngejaga supaya si Wilson nggak bisa ini ya, nge-complete guillotine-nya. Akhirnya dua-duanya naik. Di sini pun juga ini ya ada ngadu kuat ya. Kita kalau berantem tuh nggak cuma ngadu teknik, kadang harus ngadu nge-green juga gitu. Sambil si Bruce-nya nge-green ke atas itu posture ke atas, si Bruce masukin nge-spam pukulannya hooks ke rusuknya si Wilson. Ya, Gunanya bener. rusuknya ini, gunanya pukulan ke rusuk nih ini buat nge-annoy si Wilson ya, sambil si Bruce-nya kabur gitu. Jadi lama-lama ntar si Wilson-nya ngerasa oh posisinya nggak enak nih, mendingan Ya, udah lepas aja daripada gue guillotine-nya. digebukin, lepas aja gitu. Ini kan udah mulai ke ini ya, ke dongkrak keluar ya, jadi di pukulan yang segini, bum, dia langsung sambil dongkrak. Nah, oke guys, tadi kan ini ya ceritanya si Bruce sudah ini ya berhasil keluar dari guillotine-nya, Wilson didorong mundur. Abis ini ada ini, bakal ada kayak striking exchange antara si Bruce sama Wilson ya. Kelihatannya kayak balas-balasan gebuk-gebukan doang, tapi itu nggak meaningless. Kita bisa bedah gitu, kayak apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kita nonton dulu nih dalam real speed ya. Ya. Oke, nanti habis ini masuk ke teknik berikutnya, tapi kita akan bahas dulu dalam kayak pertukaran strikingnya ini apa yang sudah terjadi gitu. Kita back dari posisi ini. Oke, kita bedah pelan-pelan ya guys. Nah, abis si Bruce dorong Wilson keluar, si Wilson sebenarnya langsung abis didorong dia langsung masukin jurus namanya ini Brazilian kick. Yang dimaksud dengan Brazilian kick adalah jadi misalnya kaki gua, Brazilian kick tuh bisa dibilang tendangannya eksotis ya. Kayak dia gerakannya gini, misalnya kaki hats, kenain lutut apa betis apa paha bawah, doesn't matter,
lanjut naik kenain pala. Gerakannya itu kayak hampir simultan, jadi kalau di kayak kelihatan cepet tuh kayak gini. Gunanya itu jadi kenapa nendang bawah dulu itu adalah buat mengecoh lawan gitu, kayak lawannya ngira ini paling cuma low kick doang, tinggal gua cek atau apa gitu. Ternyata nggak, itu sebenarnya nih head kick yang disembunyikan jadi low kick. Nah tapi di sini juga Bruce kagak tolol, dia langsung tahu si bangsat mau coba Brazilian kick, kepala gua langsung mundur habis kena low kick. Terus di sini low kicknya agak nggak kelihatan ya, sorry ya guys soal keterbatasan sinematografi. Nah bisa lihat si Bruce nih langsung mundur, langsung dia follow up nge-counter dengan roundhouse kick ke arah pantat ya. Nah habis dari sini nih, mungkin teman-teman ada yang nanya-nanya nih, kayak ngapain sih nih orang gini. Gunanya buat apa? Will jelasin. Jadi itu juga dia pertama si Bruce-nya mengukur jarak, dia lihat lead hand-nya tuh enak ke buat mengukur jarak. Kalau misalnya ntar lihat reaction-nya si Wilson itu jelek, langsung aja kasih pukulan kirinya. Nah kemudian pas dia kiri ini juga dia kan nge-pairing ya Bill ya. Jadi gue mau jelasin apa ini gini tuh apa gitu. Pertama gue akan jelasin ini tuh namanya feint ya. Kalau yang misal kita lagi kayak dalam masuk striking distance yang ini tuh di belakangnya nih sih kickboxing distance lah kalau misalnya ini. Kayak maksud kickboxing distance ini kita bisa kayak throw jab, occasionally straight, dan kita juga bisa ini nendang gitu. Tapi kalau untuk pukulan pendek kayak uppercut atau hook kita nggak bisa pakai di sini. Itu mesti harus masuk ke ini clinch distance apa punching distance gitu. Nah di sini tuh yang mereka lakuin ini adalah nge-feeling out ya, kayak mereka kayak ngukur reaksinya sekaligus kayak karena di sini case Bruce punya reach yang lebih superior, dia pakai itu. Di sini reaksinya si Wilson ini kayak dia pasang ini ya high guard terus gitu, karena dia takut bisa di counter gitu. Tadi kan gue jelasin nih gini tuh itu namanya nge-feint, jadi buat ngukur buat ini bukan buat ngukur, buat membingungkan lawan sekaligus ini kita mau lihat reaksi lawannya gimana. Nah mungkin ada teman yang nanya, nah kalau gini tuh apa, kok kayak pukulannya nggak beneran kena gini tuh sebenarnya nih dibilangnya namanya probing gitu, pose atau gue lebih suka bilangnya probing soalnya. Jadi probing ini gunanya buat ini kayak sekaligus create distance sekaligus juga ngukur jarak. Kadang kayak goes hand in hand sih, gue nggak bisa bilang ini cuma create distance doang apa kayak cuma buat ngukur jarak doang. Create distance maksudnya ya kayak ini ya, ngasih bikin kayak tembok bayangan supaya musuh nggak bisa langsung instantly masuk ke ini ya area kita gitu. Kenapa kayak gini tuh ini dipakai keguna dalam fighting selain lead hand kita buat ini ngeganggu tangan power hand kita yang di belakang siap-siap bisa ini mungkin throw straight buat counter atau follow up pakai haymaker. Sekaligus juga kadang tangan lead hand yang cuman gini-gini ini namanya nge-fake sih, nge-fake apa prop gitu. Kadang bisa jadi jab beneran, jadi musuh tuh frustasi lama-lama kayak dia mau ngapain, ini mau pukulan beneran, bisa aja nih misalnya kayak dari gini-gini tuh jeda kena jab gitu, kena stinging jab apa stepping jab gitu. Itu gunanya buat bikin lawan frustasi. Nah jadi kita mau masukin elemen-elemen yang chaotic dan kelihatan random ini sering terjadi dalam fighting gitu ya, karena fight beneran emang chaotic gitu. Nah kita lanjut lagi ya. Jadi mereka udah habis filling out period, kayak udah dapat lah kira-kira ya game-nya kayak gimana. Iya, game-nya gimana, kayak feelingnya udah mulai dapat. Si Bruce langsung berani. Bruce di sini ngelempar roundhouse kick, left roundhouse kick. Tapi ini roundhouse kicknya sebenarnya ini cuman ini light ya, kayak light attacks doang. Kayak karena serangan yang Bruce maksud kayak knockbout jadi knockout punch adalah right haymaker-nya yang di sini. Cuman si Wilson juga nggak tahu, dia langsung cover, balas lagi haymaker, Bruce langsung block, balas lagi. Si Wilson ini straight terus di parry. Wilson habis kena parry dia langsung ini roundhouse middle. Bentar, gue mau jelasin dulu term yang gue maksud. Parry, block itu apa itu. Mungkin ada teman-teman yang spesifiknya sih gini sih, correct me if I'm wrong ya. Tapi yang gue tahu ya kayak kalau block tuh misalnya nih, kayak misal lu mukul block, misal lu mukul block tuh gini kayak kita agak kasar gitu. Kalau parry itu agak smooth kayak gitu. Jadi pukulan musuh itu kayak di redirect gitu. Parry ya bisa ke atas, bisa ke
bisa ke atas, bisa ke bawah. Ada banyak sih, itu nonton sendiri di YouTube, ada tutorial parry. Sama yang terakhir ada cover. Cover tuh adalah kita ini berlindung, anggapnya kayak tangan kita tuh shield. Ada banyak jenis cover ya kalau buat pukulan, ada yang single cover atau ya jenis single cover, terus double cover. Kalau buat fighting nggak pakai gloves, pakai MMA gloves, double cover sejujurnya nggak gitu guna, soalnya ini double cover banyak dipakai di boxing, tapi karena boxing gloves tuh gede. Kalau misalnya kita ini, kayak lu coba double cover gitu, kadang bisa ini nembus hook gitu. Jadi kalau fighting barehanded atau pakai MMA gloves, double cover tuh sangat nggak disaranin sih. Mendingan lu mundur, ngepost sambil mundur. Kalau nggak ini parry is king. Tapi kadang ketika fighting ini saking cepet sama kita kadang susah buat parry juga. Jadi kalau cover kan lebih gampang, kita tinggal tutup. Cuman beda kalau lu cover terus lu digebukin, lu sakit juga lama-lama. Itu tuh nggak bisa lihat kalau lagi cover gitu. Jadi kayak by order of priority, kalau bisa parry, kalau nggak bisa parry lu block, kalau nggak bisa block lu cover. Makanya kalau nggak bisa lu cover lu berdoa, lu clench your teeth, clench your jaw. Actually ini penting juga harus dibahas. Mungkin ada orang nanya ini, bentuk pertahanan terakhir tuh cover. Menurut gua nggak, bentuk pertahanan terakhir adalah ini, kayak lu nge-clench leher lu, rahang lu. Gunanya nge-clench itu gunanya seperti ini, biar kita pas kita kena, misal kita udah tahu nih anjing ini kita udah nggak mungkin nangkep apa kayak, ini pukulan kita udah bisa kena pukul. At the split second tuh kalau fighter yang jago, dia pasti pas sebisa mungkin kayak pukulannya ada mau impact, dia nge-clench. Entah nge-clench apa ini, kayak dia mainin head movementnya sambil nge-clench juga buat ini, biar pukulannya tuh kenanya nggak clean. Yang dimaksud clean adalah ini, force transfernya tuh connect semuanya, kayak misal gedebuk, nah itu clean itu. Biar jadi gunanya ini sebenarnya biar lu nggak knock out aja, lu tetap kena damage tapi lu nggak knock out gitu, mengurangi chance knock out maksud gua. Actually yang teknik nge-clench tadi, nge-clench leher sama jawnya nanti ada di sini. Bentar, kita lanjut dulu, sorry kita kebanyakan ngomong. Nah di sini Bruce ini ngeblok tendangannya. Oh ya, ngomong-ngomong blok tendangan, sebenarnya sebisa mungkin pas kita ngeblok ya, ini jangan blok di sekitar sini karena bahaya gitu. Idealnya emang kalau bisa lu pakai yang bagian padding tangan ini lebih enak kalau ngeblok kick gitu. Cuman kadang kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa, gini juga nggak apa-apa. Tapi bodinya main sambil bisa kayak roundhouse kicknya masuk, kita sambil penetrate masuk ke dalam, atau kita penetrate ke arah kemana tendangannya itu. Jangan kita lawan. Misalnya kayak tendangan dari sini, kita lawan. Iya, daerah itu kenceng banget. Jangan. Kita kayak buang gitu ya, Will? Iya, antara ngebuang atau masuk. Kalau misalnya Will coba anggap ini kaki lu, Will, lu kayak nge-roundhouse gue misalnya. Lu jangan. ini bahaya. Pertama ini bakal kenceng banget, antara ke tangan lu patah kalau tangan lu kena muka lu sendiri. Jadi strateginya antara kayak sambil set ideal, tapi bisa gini juga, doesn't matter. Ini gue cuma mau ngomong ini ya, body movement ya, center of mass lu sih, man. Kayak lu antara masuk atau coba roll sih sambil ini. Kalau ini kayak tampias gitu, kayak ada kayak ibarat kayak lu disiram air, lu sambil kayak mundur gitu. Jadi kayak tangan lu tapi jangan lu kakuin, kayak agak lemes tuh, gunanya buat nge-absorb sebagian dari tendangannya sambil center of mass lu ngelakuin evasion ya. Jadi defense sama evasion tuh sebenarnya kayak goes hand in hand gitu, kayak ya terinkorporasi lah. Bener. Oke, sorry gue kebanyakan bacot, lanjut lagi. Nah, di sini abis tendangannya diantisipasi, yang dilakuin sama Bruce adalah dia cantolin satu tangan di bahu, terus dilanjutin gembuk. Ini kayak straight right. Beberapa kali masuk clean gitu. Tapi karena Wilsonnya juga jago, dia cover terus. Tapi kalau orang dihituin terus ya akhirnya reaksi seperti Wilson ya, dia nggak bisa diem terus di situ. Iya, lu nggak boleh diem terus, kayak harus kayak cari opening gitu. Di sini sebenarnya banyak option opening ya sih, tapi kalau kita ngomongnya dari posisi santai ini mungkin kita kelihatannya kayak banyak ide gitu, tapi pas lu beneran di clean shot down, lu digebukin gitu, lu bakal kayak tiger kayak kayak mikir tuh udah susah gitu. Ngomong-ngomong clean shot tangan nih gunanya buat apa juga. Jadi kan tadi kita udah establish ya bahwa ini si Bruce tuh punya reach lebih panjang. Yeah. Jadi sebelum gua bacot banyak tentang reach, gua jelasin ini ya, definisi reach itu kalau dalam MMA itu reach itu adalah ini panjang dari
finger terpanjang lu kiri ke kanan, terus lu bentangin kayak kapal terbang ini. Jadi reach panjang itu adalah kombinasi dari tangan panjang dan bahu panjang gitu. Kalau tangan lu panjang terus bahu lu panjang, sebahu lu lebar, reach lu bakal dewa gitu. Kalau bahu lu pendek terus tangan lu pendek, reach lu sampah gitu. Bukan berarti reach sampah jelek ya. Generally sih agak jelek sih, tapi ada game plan buat orang reach pendek juga gitu kalau dalam MMA. Tapi generally speaking, reach panjang lebih advantageous sih. Lebih bisa ngatur jarak juga. Iya, either buat pukulan lu biar dapat kayak top velocity-nya. Kalau misalnya reach lu panjang ya, top velocity pukulan lu bisa lebih tinggi gitu. Soalnya ini kayak lu punya more distance ya to accelerate punch lu. Jadi kita pukul tuh anggapnya kayak ibarat fist kita tuh bandul, ini tuh tali, kayak lu mau lempar bandul ini ke muka orang gitu sekencang mungkin. Jadi bayangin kalau misal lu kayak punya tali panjang banget dan lu punya power juga buat ngelempar bandul ya, itu pukulan tuh bakal mendarat kencang banget kalau misal pas di top speednya gitu ya. Tapi ya itu tadi, selain tangan lu panjang, lu juga punya power. Kalau lu kayak tangan panjang tapi power lu shitty ya, ini pukulan lu jadi sampah juga sih damage ya. Gua nggak bilang teknik, ini cuma ngomongin force production doang ya. Oke, kan kita udah establish di sini karakternya si Bruce ini punya reach lebih panjang dari si Wilson ya. Dia pakai aja. Dia kalau misalnya kayak di posisi gini, misal mungkin si Bruce tuh tahu selagi tangannya masih agak lumayan lurus terus masih ngontrol shoulder apa neck sectionnya dia bisa mukul si Wilson terus dengan posisi yang lumayan aman. Maksudnya lumayan aman adalah ini, karena tangan gue lebih panjang, gue bisa gebuk dia clean berkali-kali. Tapi si Wilson buat gebuk si Bruce secara clean tuh agak susah. Bisa jadi nggak kena gitu, karena nggak nyampe. Oke, lanjut. Oh Will, ini lu jelasin teknik ini. Ini sebenarnya sih kayak modifikasi ini ya, kayak modifikasi double cover sih sebenarnya. Karena bentuknya kayak agak kayak X. Karena kalau double cover yang tadi kita bahas kan ya, kita boxing tahu bisa yang boxing punya bocor pasti kayak. Nah kayak gini karena dia udah desainnya juga dari kecil banget. Terus ada ini satu advantage lagi, ada elbow. Kalau mungkin buat teman-teman yang suka nonton MMA, ini sering dipakai sama si Dustin Poirier ya. Bener-bener. Kayak dia ini ngeblocking itu kadang aneh pakai elbow ya gitu, kadang kayak pas lagi tengah invade dia justru nggak cover full gini, kadang cover ini sambil gini. Jadi lu nggak tahu nih orang mau cover apa ngeblock gitu. Kalau misalnya lu mukul terus lu kena elbow tuh sakit banget tangan lu. Lanjut. Nah di sini si Wilson dapat opening ya, dorong, dia langsung nih puk. Nah di sini kalau lihat ya si Bruce itu ngencengin otot lehernya, lu lihat. Ini yang gue maksud tadi. Kalau misalnya lu udah fuck up nih, udah bakal mendarat nih, ya bang. Lu brace yourself, boom. Daripada KO lebih baik kayak gitu. Di sini bro. Oke, bentar. Mungkin teman-teman ada yang lihat si Bruce nih ngapain di sini. Kelihatannya kayak mau elbow. Itu actually sebenarnya gue bukan mau elbow. Itu gue mau nge-cover di sini. Tapi jadi pas syuting ini tuh gue beneran kena pukul di sini. Jadi gue kayak anjing kerap, gue langsung otomatis gini. Dan si Wilson tuh hampir kena elbow di sini. Lu tuh hampir, tapi lu juga pinter. At the apa? Kacauan ini terakhir ya. Kayak split second nih palanya si Willy saking jagonya dia bisa ngindarin masuk ke clinch. Nah di sini ada masuk ke clinch distance, gebuk-gebukan dari clinch. Di sini si Bruce masukin knees berapa kali, cuman kebaca. Sebelum Bruce mau knees ketiga kali, si Wilson ngedive under. Nah itu adalah teknik yang nanti kita mau bahas ya abis ini. Oke, itu jadi sekian tadi buat ini ya, striking dalam fight sini nih. Kita kesimpulannya adalah ini, striking yang kayak super indah, ngeflow kayak biasa di film-film action itu sangat unlikely atau sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dilakukan di real fight ya. Dan itu kenapa kita gambarin di Operation Dragon ini striking tadi chaotic ya. Biarpun chaotic tapi nggak pointless, ada kayak kalau kita bedah pelan-pelan tuh semua tuh ada meaningnya. Tapi seperti teman-teman bisa lihat kayak gebuk-gebukan tuh susah ternyata gitu, karena dalam real fight kalau misalnya sama-sama jago gak ada orang yang mau ngasih buat digebuk gitu. Kayak pasti orang berusaha mau ngenain gebukannya tanpa kena gebuk gitu. Orang bakal berusaha ngasilin damage sebanyak mungkin dan menerima damage sekecil mungkin. Ya intinya seperti itu. Dan di sini juga reaksi setelah digebuknya nggak berlebihan. Iya, nggak berlebihan. Ngomong-ngomong gebuk-gebukan ya,
Biasa kalau di film-film tuh ini dia cara nge-stun biar kelihatan gebukannya tuh misalnya gini, kayak misalnya kayak kebanyakan selalu clean hit, maksudnya clean hit tuh ini kayak force transfer ya pas pukulannya tuh ini kena full, jadi kayak bisa kena buk, terus reaksinya lebay banget kayak padahal berat tangan manusia itu nggak seberat itu gitu. Dan anehnya setelah di clean hit kayak gitu masih bisa langsung guys. Nah itu sangat unlikely gitu. Soalnya di dunia nyata kalau fight antara orang jago sama jago itu buat dapetin clean hit tuh susah. Kebanyakan tuh hitsnya antara bakal slip apa dirty itu maksudnya dia kena tapi nggak force transfernya kayak energy transfernya itu nggak full gitu, kayak bakal kayak agak molos dikit kalau nggak pakem gitu. Contohnya misalnya gini, kalau ini misalnya pala ini bohongan ya by the way. Kalau clean tuh kira-kira gini nih efeknya, gitu, itu clean. Mungkin nggak kayak gitu banget, mungkin cuma clean kayak gini. Nah itu clean, kayak lu kena clean. Kalau lu nggak kena clean, kayak kalau yang nggak clean tuh kira-kira kayak gini. Itu nggak clean. Itu justru yang lebih banyak. Kalau itu yang lebih banyak terjadi kalau dalam fight. Pukulan lo nggak bisa clean atau nggak ngeslip tuh kayak misalnya gini. Ya. Sering. Kadang yang pukulan yang dirty, maksud dirty itu yang nggak clean ya. Dirty sama slip itu kadang mirip-mirip gitu. Kayak kadang bisa dua-duanya at the same time. Atau nggak kena beneran kayak miss. Kadang gue hindar ya. Intinya yang gue mau tekanin, clean hits tuh susah. Di film-film tuh kayak kelihatan gerakannya kayak kok clean hits mulu gitu, antara tangkis clean hit cover, tangkis clean hit cover. Di dunia nyata tuh susah. Oke, lanjut. Tadi ngomongin itu, tadi kita bahas itu sih impact physics namanya kayak. Kenapa gue bilang ini stun di dalam kayak stun fighting apa yang theatrical tuh banyak yang nggak masuk akal, karena ini kayak lu bayangin aja deh kayak tangan manusia tuh nggak gitu berat gitu, biarpun kayak kita mukul pakai kita kalau mukul buat power shot kan pasti kita bawa body weight kita pun juga, itu tangan kita tetap nggak cukup berat buat bikin pala orang mental jauh gitu. Kayak lu bayanginnya berat tangan berapa sih, itu cuma berapa 400 gram ya, gua nggak tahu sih, gua nebak berat pala tuh bisa kayak 3-5 kilo gitu. Bayangin 500 gram 3 kilo, masa 500 gram nembak ke benda yang 3 kilo, 5 kilo, benda yang 5 kilonya mentalnya lebih jauh, kan nggak masuk akal, melanggar hukum fisika itu namanya. Ya kecuali lu Superman gitu. Ya tapi itu teritori superhero sih. Kita kan fight scene-nya kita bikin se-grounded sama reality ya, se-grounded. Selain teknik, hukum fisikanya juga harus dipatuhi. Oke. So kita langsung lanjut lagi ngebahas frame yang ini frame apa nih Bill? Jadi di sini, jadi bentar, gue back bentar ya, sorry. Kita lanjut dari tadi ya, yang dari posisi clinch, si Bruce nge-spam knees berapa kali. Oke, kita play dulu. Oke, kita stop di sini. Kita bedah pelan-pelan guys, apa yang terjadi. Nah Will, lu boleh jelasin nggak? Nih kan ceritanya kita mulai dari ini ya. Si Bruce udah ngasih knees berapa kali? Knees itu maksudnya dengkul ya, kayak gue ngedengkul ke ini arah rusuk ke perut, doesn't matter. Karena udah berkali-kali jadi kebaca. Nah ini juga sebenarnya salah satu filosofi, salah satu konsep yang kita mau masukin. Kalau lu ngelakuin gerakannya sama terus lu kebaca nanti. Makanya nih, lu harus masukin variasi atau masukin umpan atau pokoknya ini bikin lu harus jadi unpredictable. Sebenarnya si Wilson juga di sini kelihatan dia kan udah bisa prediksi pas banget sih Bruce ini dia timingnya ini dia langsung lihat ya, kan ini knees kedua. Si Bruce mau nge-knees lagi nih, cuman gagal. Karena dia langsung dive in, back take, mundur ke belakang. Nah, yang terjadi di sini adalah si Bruce pakai momentumnya si Wilson ya pas dia nge-back take ke belakang. Dia ini sekaligus anjing gue ketarik, langsung gue tabrakinnya ke belakang. Terus langsung secara insting. Kenapa sih Bruce gini? Karena langkah logiknya abis itu lu pasti mau RNC gue Will atau apapun lagi. Kayak lu jelasin deh Will. Dari posisi seatbelt tuh paling enak RNC kalau dia. Benar. Jadi nama posisi ya kayak gitu seatbelt ya. Seatbelt grip. Detailnya ini ya, tangannya gini atau bisa juga lu pakai gable apa S sih kayak kurang enak sih. Ini gable atau enggak ini. Gue lupa namanya grip apa anjing. Gue juga lupa. Gue cuma ingetnya gable sama S. Dan akhirnya kenapa bisa kebanting nantinya juga karena si Wilson ini belum sempurna untuk back tag-nya. Karena harusnya dia
nih yang gue maksud di sini. Gitu. Langsung lanjut nih. Nah, jadi kita kakinya kalian bisa lihat kakinya si Wilson di sini tuh belum nge-clamp. Jadi lu habis dapat back take, idealnya adalah habis dapat back take lu nge-clamp kaki lu. Misalnya kakinya, lu nge-clampnya di badannya dia. Supaya nggak terjadi hal ini nih kita nonton. Jadi di sini adalah si Bruce ngelakuin ini drop shoulder throw ya, bahasa Jepangnya drop seonage. Ini teknik judo atau jujutsu whatever. Jadi kita bisa lihat impact-nya tuh kakinya si Wilson aja udah sampai benar-benar kebanting jauh, harusnya udah salah banget dia di situ. Nah, kalau andai saja misalnya gue back bentar ya, andai saja misalnya habis dapat back take, habis dapat seat belt, si Wilson langsung nge-clamp kakinya di bodinya si Bruce. Si Bruce gak bakal bisa ngelakuin ini drop shoulder throw ini. Bahkan dia bakal tetap di back loh. Yang ada jatuh barengan, terus posisinya Bruce bakal nggak enak sih, kayak bakal shitty kan. Nah, lanjut dari throw ini adalah masuk ke posisi side control ya, atau transisi ya, gue daerah-daerah side control lah. Tapi karena ini chaotic, kita nggak bisa bilang ini strictly side control. Nah, ini yang sebenarnya dicari dari awal oleh si Bruce nih, karena dari awal tuh sebenarnya Bruce pengen masuk ke antara side, kalau nggak bisa full mount. Ya, gunanya adalah nah, lu jelasin dulu. Bisa nge-spam pukulan yang banyak kayak gini karena udah kontrol posisi, terus juga udah kontrol jarak. Nah, yang pertama kan kalau kita lihat dari close guard yang awalnya si Wilson itu dia ngejaga jarak, nggak bisa jadi kalau misalnya kayak dari posisi close guard ya, si Bruce tuh pukulannya jadi ini impact-nya nggak gitu enak karena leverage-nya jelek, terus range-nya juga lebih jauh, bakal banyak yang dirty shots gitu, kayak nggak susah buat dapet clean-nya. Contohnya kayak misalnya si Bruce lagi mau masukin pukulannya itu, si Wilson tinggal mainin hip, jadi kayak jarak lu langsung mundur gitu. Nah, tapi kalau di posisi side control kayak gini, pukulannya kita buat dapetin pukulan yang pakem tuh lebih enak. Makanya di sini si Bruce ngehujanin pukulan, tapi karena Wilson juga nggak tolol, habis dibanting dia langsung cover terus. Dan detail kecilnya ada di tangan kanan. Ada detail kecil nih di sini, mungkin ya anak-anak jujutsu langsung tahu nih apa yang terjadi. Mungkin ada teman-teman yang langsung kritis tanya, kok ini tangannya si Bruce nggak pakai dua tangannya gebukin langsung, kalau nggak kayak jaga palanya gebukin satu tangan. Karena nggak bisa, karena di sini karakternya si Wilson udah ngenahanin tangan kirinya si Bruce. Jadi tangan kirinya si Wilson ngeblok biar nggak masuk satu tangan yang lepas, tangan kanannya megang. Nah, ini lihat nih, di sini tangan kanannya megang, tangan kirinya Bruce. Jadi di sini gunanya ini adalah ini, selain si Wilson ini ya ngedis, ini ibaratnya kayak bikin tangan kirinya si Bruce jadi nggak bahaya gitu. Kedua juga adalah buat kontrol posisinya si Bruce. Jadi di sini si Wilson tuh kayak bisa ini sambil kayak ngejaga, oh dia mau transisi kemana nih tanpa harus ngeliat, kayak bisa feeling out dengan cara lu nge-grip aja gitu. Kalau udah kita sekaligus buat jaga ya. Kita udah sering kayak latihan di sana. Teman-teman yang sering rolling mungkin ngerti siapa yang gue maksud. Kadang lu bisa ini tahu posisi lawan lu di mana dengan cuman ini sense of touch. Kayak lu nggak boleh lihat gitu. Emang susah sih, tapi kita juga sering fuck up sih. Nah ini gue mau ini ya bahas dikit ya tentang gebuk-gebukannya. Sorry, rewind. Jadi dari posisi side control ini ada beberapa, kebanyakan gebukannya sebenarnya ini ya ke cover ya. Karena bisa dilihat si karakter Wilson sambil digebukin dia actively ini nge-cover kayak gue yang cover juga dia ngikutin ya. Iya, ngikutin. Kan kita lihat satu. Nah, yang ini kena clean di sini. Ini actually kena beneran pas gue mukul gue. Nah, ini ada semi ketanggis gitu. Cover dirty. Ya di dunia nyata gini, buat dapetin clean shot susah, tapi it doesn't matter, just keep hitting ya. Gebukin. Nah, di sini kayak Wilson udah kayak had enough bangsat ya. Di sini Bruce tadi kita udah bahas nih tadi, jadi dari kita recap dulu yang tadi. Soalnya kalau ini udah mau masuk teknik baru, ada details baru. Kita recap dikit apa yang terjadi, nama tekniknya. Jadi ini adalah dive under, back take, seat belt, mau ke RNC tapi gagal. Kena modified shoulder throw. Kenapa gue bilang modified? Karena shoulder throw yang asli saya ini lu nggak grip dari sini. Ya, shoulder throw yang textbook yang maksudnya kayak gripnya dari sini baru over shoulder sling gitu.
Tapi ya ini real fight, kadang kita harus kayak bergerak di luar textbook sih, jadi makanya ini. Tapi prinsipnya sama, mekanismenya sama, kayak pivot dari perut, spine, terus ini over shoulder throw. Dari over shoulder throw masuk ke side control, sambil masuk side control gebukin, spam, gebukan, bak. Wilson tahan satu tangan sambil tetap ngover. Bruce terus nyampahin pukulannya, lumayan kadang kayak gini bisa bikin puyeng lawan gitu. Oke guys, kita lanjut lagi ke teknik berikutnya adalah mount. Kita nonton dulu biar nggak lupa. Oke, tadi dari side control gebuk-gebukan. Ini teknik Kimura from bottom guys. Nanti kita bedah. Bentar, sabar ya. Oke, yuk kita bedah Will. Ya. Sebenarnya kalau misalnya orang udah main di ground itu pasti basicnya dia dilihat dari sini, dia ngerasa si Bruce itu pukulannya nggak masuk nih, udah kena blok, terus tangan sebelah kirinya juga dikontrol sama si Wilson, dan akhirnya dia ngeliat kayak ada opening buat masuk ke full mount, karena full mount tuh enak banget loh buat masukin ground and pound. Nah jadi mungkin buat nambahin Willy, misalnya kita goalnya ini ya, mau nge-ground and pound gitu, gebukin dari posisi atas ke lawan yang di bawah. Hierarkinya ini ya kira-kira gini, pull guard, dari close guard apa open guard, itu ini yang paling kurang enak lah, priority terendah. Kedua half guard ini nih udah lumayan nih, kayak kadang kita bisa ngolosin, bisa gebukin lebih enak gitu daripada guard apapun lah, entah open guard apa close guard, doesn't matter. By the way ini open guard tuh kayak close guard, cuman ini kakinya nggak nge-climb. Misalnya ini kaki gua, ini kaki Willy. Open guard tuh gini, kakinya cuman gini. Kalau close guard kakinya shit, gua nggak bisa ini ditutup, dicangklong gitu. Terus masuk, jadi ini hierarki tadi apa? Guard, entah open guard atau close guard, doesn't matter. Half guard. Terus side control apa side mount, doesn't matter namanya, ada yang bilang side control, ada yang bilang side mount. Dan yang terakhir adalah full mount. Full mount tuh yang paling enak buat gebukin orang gitu. Back mount juga enak sih, tapi itu kita jangan bahas dulu, nanti kepanjangan. Full mount ini lebih enak lagi dari side control buat gebukin, karena lu bener-bener nih, misal lawan di bawah nih, udah lu kayak fuck up digebukin, buk, itu kayak force transfernya itu bakal bahaya banget. Kita lanjut dulu, sorry. Nah di sini dia ngerasa kayak ada opening. Nah bayangin lu digebukin dari sini tuh bahaya banget ya Will. Kayak pertama ada bantuan gravitasi atas ke bawahnya tuh boom. Kedua ada leverage tuh enak, tuh jaraknya benar-benar jarak yang just right buat lu generate maximum force apa energy transfer. Boom. Guys kalau yang nggak percaya sama gua, pakai bantal aja di rumah. Lu coba deh di rumah, kalian di rumah gebukin kayak posisi dari mount. Coba-coba ya. Kayak posisi side control, posisi mount, posisi half guard, atau posisi guard, lu gebukin bantal, lu pasti ngerti apa yang gue maksud. Force yang paling enak tuh buat ngehantemnya itu pas dari full mount. Oke, kita bedah ini ya teknik full mountnya ya Will ya. Bener. Pertama ya kita bedah dulu. Di sini sebenarnya ini ya si Bruce tuh kan pengen dapetin mount, cuman sebenarnya ini cara dapetin mountnya agak sloppy nih. Si Bruce tuh ngelengkahin kakinya kayak begini. Kalau lo ngelengkahin kakinya kayak gini ada risk ya, ada risk. Bisa masuk ke half guard lagi. Iya. Kalau kakinya si Wilson ini ngejepit pas lagi kakinya Bruce mid air, ntar langsung masuk ke half guard. Bisa jadi di reverse ban kalau jago banget. Di sini sebenarnya ini bad practice ya, sloppy. Tapi ya di dunia nyata gitu, kadang kita nggak mikir ke teknik form kita tuh fuck up kadang. Tapi doesn't matter, just do it quick gitu. Nah, langkah seharusnya adalah langkah ideal ya, si Bruce harus pindahin nih posisi pantatnya ya ke sekitar dadanya. Dia harus kayak naikin, bisa high mount. Ya, masukin ke posisi namanya high mount. Jadi mount tuh bisa dibagi jadi dua jenis ya yang ideal ya, low mount sama high mount. Untuk buat gebukin orang yang enak itu lu dapetin high mount, karena di posisi high mount misalnya pantatnya Bruce naik ke sini itu udah tai banget. Kalau lu jadi si Wilson tuh udah shitty banget posisi. Karena dia ngontrol tangannya juga, dia kneenya itu nutup di bagian ketek gitu loh. Terus tuh jarak deket banget, kayak bener-bener tuh jarak yang ideal buat lu ngehantam orang, maximum force generation.
Dan yang perlu diperhatiin detail ya, kalau misalnya lu mau low mount itu posisi kepala lu tuh nggak bawa high. Oh iya itu juga. Sedangkan kalau lu posisi mau high mount, lu boleh posisi high. Jadi gua recap bentar, sorry. Jadi langkah berikutnya si Bruce tuh adalah buat idealnya ya, buat dapetin full mount. Dari posisi sekarang nih, dia harus naikin center of mass-nya ke sekitar dada naikin ke atas sambil dia posture up. Kenapa mesti posture up? Karena ketika kita posture up sambil di mount, inilah baru ini benar-benar force production buat gebuknya itu ini paling enak. Kalau misal lu ini, misalnya let's say misalnya dari posisi ini si Wilson ini ya kayak nge-clamp. Nah, misalnya ini ya lantai ya, misalnya gue kayak lu nge-clamp gue ya, gue gebukin lu tuh force-nya jadi ini nggak gitu kuat bandingin kalau misalnya nih gue dari sini, ini clean terus nih, bahaya, bisa knockout orang. Nah, tapi di sini Wilson nggak ngelakuin itu. Wilson nggak nge-clamp. Instead, dia nge-reverse. Karena yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu di posisi low mount terus posisi badan lu tinggi, ya lu itu bisa di-reverse. Ya. Dan ini tuh terjadinya ini ya, kayak split second cepet ya. Kayak makanya dalam fighting itu ini, kayak ini. Selain kita harus peduliin teknik yang reasonable, kita juga harus cepet. Jangan sampai kita ini mikirin mau tekniknya rapih, tapi kita kelamaan keburu digebukin lu. Jadi harus ada itu ya, balance antara kerapihan teknik, apa kayak maksimum idealisme untuk tekniknya, dan speed dan circumstance lain, power atau apapun. Itu just banyak faktor dalam keberhasilan suatu teknik dalam fighting ya. Mungkin tadi kan lu bisa jelasin Will, kalau misalnya ada ide lain nggak cara nge-pass yang lebih bagus sih daripada ini? Kalau misalnya mau nge-mount, ini kan agak sloppy kan, asal cepet aja, yang penting kakinya dilengkahin nih. Kalau yang gue pikirin ini sih Will, kayak daripada gue ngelengkahin nih, lutut gue naik ke perut dulu satu, jadi kayak lebih dia neon belly dulu neon belly dulu. Gue juga kalau gue pribadi lebih suka mau masuk ke mount itu gue pasti neon belly dulu. Nah, sedangkan nanti yang pas ankle gue itu gue buangnya lebih cepat, nggak gue buat tinggi kayak gini loh, karena terlalu risky banget buat kena half guard dan balik lagi ke regard. Nah, tapi ya ini ngegambarin situasi fighting yang nggak ideal gitu. Ya karena fighting itu chaotic, kita kadang fuck up, kita make mistakes sometimes. Oke teman-teman, tadi kan gue sama Willy abis ngebahas tentang mount ya, kayak high mount, low mount itu apa, dan cara ideal dan situasi non idealnya gimana, seperti yang ada di scene ini. Kita ini ya rangkum lagi ya Will ya? Ya benar. Kita rangkum lagi, jadi untuk mount itu adalah saat kita mulai mount, sebisa mungkin neon belly dulu, baru masukin pantat ke daerah perut. Langkah berikutnya adalah pantat kita atau center of mass-nya kita di sini kita naikin ke atas lawan sekitar dada, atau ya pokoknya sekitar dada lawan lah naikinnya buat dapetin high mount. Sambil ngelakuin itu kita posture up, terus gebukin. Itu adalah ideal ya, tapi tidak terjadi di sini karena fighting itu nggak ideal. Nggak iya. Kadang ideal. Di sini adalah karena mount-nya sloppy dan Wilson ini sangat jago ground grappling-nya, dia di sini nge-reverse. Walaupun di sini reverse-nya juga udah bonyok ya, soalnya si Wilson udah habis digebukin dan si Bruce hit point-nya masih lebih banyak, darahnya lebih banyak lah. Haymaker-nya aja itu lihat tuh, sloppy. Udah nggak ngeliat lagi kayaknya. Di sini masukin haymaker dari posisi guard. Ini detail penting ya, ini kayak masih lihat deh, baik si Wilson sama Bruce juga ini pantatnya mereka masih saling main buat kayak ini, coba kontrolan lagi. Nah di sini si Bruce di tengah-tengah sloppy-nya haymaker si Wilson masukin teknik namanya Kimura. Kimura itu apa? Google sendirinya. Dia specifically di sini adalah Kimuranya ini Kimura from guard ya, from bottom guard. Bottom guard itu kayak posisi gue yang dari bawah gitu. Kimura ini adalah submission yang menyerang, mendislokasi bahu ya. Detail saya gimana nonton sendiri tutorial Jiu-Jitsu. Di sini gue akan membahas ini sih, cuman kayak yang dilakuinnya itu apa. Kita rewind bentar sorry. Nah, jadi di sini ketika haymaker ini kan ini kenanya nggak gitu clean ya. Si Bruce sambil palanya ini molos-molos, jadi kenanya nggak clean. Jadi damage-nya nggak gitu parah. Si Bruce langsung sambil si Wilson yang
nge-spam haymaker tuh si Bruce nih kayak ngedorong guys. Ini cara gue ya, mungkin ada orang yang punya cara yang lebih rapi lagi ya, tapi ini caranya gue ya, kayak yang gue pernah pakai di sparring biasanya. Kalau kadang tuh orang pas nge-mount kalau udah capek dia ini kadang ini kayak ngedaratin satu tangannya gitu, jadi satu gebuk satu darat, satu gebuk satu darat gitu. Sorry buat mount dari guard gitu, buat istirahat itu. Kadang itu bisa jadi ini kayak kesempatan gue buat dorong. Kan di sini posisinya nih ya, tangan kirinya si Wilson ini dia kayak istirahat gitu saya di sini. Tapi doesn't matter dia mau istirahat di lantai apa di leher gue tetap bisa ambil tangan. Jadi yang gue lakuin di sini sesuai ini, gue ini kayak ngetekuk bicepnya gini. Sambil gue ngetekuk bicepnya, tangan sama badan gue ikut main ya, nggak cuma tangan ya. Jadi tangan sama badan ikut main. Coba Will bisa gini nggak Will? Jadi sambil gue dorong bicepsnya, tangan gue tuh masukin di belakang. Baru kimura. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Nah kita lihat di sini Will, lu boleh jelasin ya posisi kakinya si Bruce tuh ngapain sama badannya? Posisi kakinya Bruce itu lebih ke arah dia mau ke side-nya gitu loh. Ya diagonal ya. Lebih dapat ya. Karena kalau buat finishing kimura itu dia benar-benar harus buat tangannya itu lebih ke arah 90 derajat bahkan 45 derajat buat dapat full kimura. 90 derajat sih kayak susah sih. Iya makanya. Tapi ya, intinya dia ini kalau bisa kita lihat spine-nya si Wilson sama spine-nya si Bruce. Spine itu tulang belakang, sorry, dari tadi gue ngomong spine terus. Buat teman-teman yang nggak tahu spine itu apa, spine itu tulang belakang. Spine-nya si Bruce sama spine-nya si Wilson tuh nih sekarang gerakannya, orientasinya dia begini. Kalau misalnya kayak gini agak susah, kimuranya jadi kayak cuman main dorong tangan, susah banget. Kalau di posisi ini tangan sama the whole body main. Will, lu boleh jelasin juga kakinya gimana nih? Di sini agak susah kelihatan ini. Kakinya belum kelihatan. Belum kelihatan karena jadi waktu kita syuting ini space itu sempit banget. Jadi ini kelihatan di sini. Jadi posisinya di sini lu bisa jelasin ya, Will? Ya, kakinya itu lebih ke arah dia ngedorong lagi buat yang tadi posisi yang lu bilang gitu loh, biar lebih dapat posisi kimura yang lebih mantep. Terus lu bisa jelasin juga, Will, yang ini posisi gini, figure 4-nya gitu. Nah, gunanya buat apa itu? Kalau misalnya yang buat nge-clip kayak gini nih, misalnya kita mau nyelesain submission ya, biar benar-benar dapat pakem banget. Ini salah satu caranya adalah nih kayak kita ini, misalnya kan, bentar gue muat nggak ya kaki? Jadi kadang kita kalau cuma buat nge-guard doang pakai buat ngatur posisi, kaki kita gini nggak apa-apa nih. Kayak biar hemat tenaga, nggak perlu sampai figure 4 kayak gini ya. Kalau misalnya figure 4 ini, pertama kadang susah ya kalau lawannya gede banget gitu. Kalau kaki lu pendek, tuh kaki dwarf nggak nyampe gitu. Buat hemat tenaga, apakah cuma buat kontrol, gini aja udah cukup sih. Nah tapi karena di sini gue mau kimura, gue bener-bener mau dapetin sepakem mungkin. Gue mainin the whole fucking body gitu. Kayak, klaim figure 4 sambil muter gitu. Jadi ini bener-bener nih main otot tricep lu, bicep lu, kaki lu, core lu main semua pas final pushnya itu. Itu juga buat kakinya buat ngenahan si Bruce nggak. Kalau ngenahan si Wilsonnya biar nggak postural. Oh bener, si Wilsonnya nggak postural bener-bener. Karena cara kalau misalnya udah posisinya udah kena banget yang bisa dilakuin Wilson tuh benar-benar power doang gitu. Iya. Dia postur. Oh iya, mungkin ini kan buang gitu. Ada yang mungkin bertanya-tanya teknik ke kimura from guard nih kira-kira efektif nggak sih? Sebenarnya nih teknik kimura itu untuk sendirinya aja adalah submission yang power based ya. Jadi maksud power based ini orang-orang yang powernya kuat bakal lebih efektif banget buat pakai kimura dibanding yang power yang nggak gitu kuat. Ada beberapa submission yang nggak gitu ngaruh, kayak lu nggak mesti punya power kuat banget. Biarpun power tetap bakal ngaruh ya. Ini power apa strength itu ini selalu jadi positive multiplier buat lu ngelakuin submission ya, apa pukulan juga ya. Tapi ada beberapa teknik submission yang pertambahan power lu itu nggak gitu beneficial, cuma nambah dikit doang ke dalam efektivitas submissionnya. Tapi ada submission tertentu yang ini kalau pertambahan power itu sangat-sangat ini beneficial, sangat-sangat menguntungkan buat submissionnya. Contohnya adalah kimura. Jadi ada dua faktor yang ini ya memperbesar chance lu buat dapetin kimura enak gitu. Pertama ini reach panjang. Kenapa reach panjang? Karena ini lu bisa dapet tangannya lebih enak. Dapet tangannya lu nggak usah pakai teknik yang terlalu rapi, badannya harus ngikut atau apa. Lu bisa langsung kayak cangklongnya itu enak banget. Terus leverage-nya enak. Itu gunanya reach panjang gitu. Kedua adalah power pastinya.
Dan sejujurnya nih, kalau lu buat ngelakuin teknik Kimura dari ini ya, guard bottom ini, itu udah pasti ini sih, bisa mungkin lu harus punya power advantage sih kalau gua. Bener. Iya. Jadi di sini sudah di-imply kalau si Bruce ini, biarpun dia beratnya kalah sama si Wilson, muscle-nya kalah itu, tapi dia sudah ini lebih kuat karena Bruce ini tipe strength gitu, tipe fighter yang strength. Sedangkan Wilson itu menangnya di pengalaman dan teknikal. Iya, pengalaman dan teknik, karena di sini ceritanya si Wilson, karakternya Wilson dulunya adalah fighter profesional ya, tapi yang akhirnya hidupnya bobrok jadi hancur. Sedangkan si Bruce ini Bruce ini sebenarnya backgroundnya dia tentara, tapi dia bukan fighter profesional, dia bisa berantem tapi dia super atletis dan brutal, bengis. Jadi itu pun juga bisa ngebantu dalam fighting. Ini tapi hal-hal kontekstual ya, yang kayak nggak related langsung dalam combatnya, tapi sebenarnya related tapi nggak langsung. Ini hal-hal di luar teknik, dan di fight beneran pun ini faktor-faktor ini tuh ada gitu, berpengaruh. Kayak misalnya fighting apa ya, misalnya kayak kadang lu pernah ngerasa nggak sih kayak ada orang yang kayak teknik nggak jago, power juga biasa aja, cuman nih orang otaknya rada-rada sedeng, kayak nggak takut mati, terus kayak dia benar-benar ini give it all gitu, dia nggak peduli kalau dia mati. Kadang kita kalau lawan-lawan orang kayak gitu ini agak-agak kita mungkin ini mentalnya agak down dikit, malah ntar nge-fuck up plan kita, nge-fuck up teknik kita gitu kalau ngeliat orang-orang yang berani mati kayak gitu. Ada juga ya apa ya tadi, kombinasi gimana nih, nyalinya kayak binatang, athleticism ini bisa speed, strength, apapun pokoknya nih, physical attributes yang bagus gitu, bisa cardio atau apa, sama tadi skill. Bener banget. Sama intelligence juga ngaruh. Kadang ada orang yang ini ya kayak tekniknya biasa aja, cuman dia pintar gitu, kayak dia tukar-tukar terus jurus-jurusnya gitu. Ya itu intinya fighting itu dipengaruhi dengan banyak faktor, nggak cuma satu faktor. Kita juga di sini di fight scene ini kita juga mau ngedibang ini, kayak ada mitos-mitos yang ini ya, Will kayak bilang kayak berantem tuh skill yang paling penting, nggak juga ya. Kayak kalau nggak ada orang bilang, lu gimana bisa lawan dia size-nya 1,5 kali berat badan lu. Nggak segampang itu. Fighting itu kayak multi-variable banget. Oke, tadi kan kita udah bahas tekniknya. Bentar kita balik lagi Kimura. Ada yang lu mau tambahin nggak, Bill? Ya yang tadi udah kita ngomongin, inilah kenapa si Bruce akhirnya milih Kimura. Ya karena memang cocok banget buat postur tubuhnya dengan kekuatannya, terus skillnya juga dia dia suka dengan itu, pas banget dengan lawannya juga cocok jadinya. Buat temen-temen yang mau tahu detail Kimura di sini gimana, bisa langsung nonton aja video-video ini sih Kimura. Kayak gua agak susah jelasin di sini soalnya nggak gitu kelihatan. Tapi generally nih pas tangan kira-kira kita tunjukin, Will lu Kimurain gua deh. Lu Kimurain gua aja deh. Nah kira-kira gini, bentar, gue harus ini kasih lihat ke kamera, posisi tangannya tuh ini kayak ngegas motor gitu ya. Nonton aja sih tutorial YouTube-nya. Rekomendasi gue sih kalau buat yang nogi sih Stefan Casting sih, cari channelnya. Ada rekomendasi lain nggak buat Kimura atau apa? Stefan Casting udah kok dia udah lama banget itu buat detailnya sangat rapi, apalagi buat yang baru nggak tahu tekniknya Kimura tuh Stefan Casting ngajarin dari detail awal banget sih. Iya. Jadi kan kalian udah kita jelasin nama-nama tekniknya, udah kita list. Kalian kalau buat yang pengen tahu lebih banyak, bisa googling aja nama-nama teknik yang gue sebut tadi, apa konsep-konsep yang tadi gue sebut. Itu semuanya emang ada kok di dalam combat sport. Jadi kita ngomong nggak ngarang sih, bukan out of RS. Sedikit ada yang ini sih out of RS dikit lah. Mostly kita ngomongin tadi ini real thing kayak kalian kalau nggak percaya bisa googling sendiri aja gitu. Kembali lagi ini ya, kan kita tadi bahas teknik ya. Semoga teman-teman nih kayak bisa ngeliat sih kalau secara level teknikal, secara level physicsnya gitu, apa psychologicalnya udah mulai ini saling berkaitan gitu, dan mulai berasa essence-nya gitu. Kayak fighting itu chaotic gitu. Ini tuh real fighting tuh kira-kira lebih kayak gini dibanding kayak film-film action yang teman-teman mungkin sering nonton gitu. Lebih mirip kayak gini, kita yakin. Nah itu dia guys, kita udah ngebahas frame by frame ya tadi kita bilang ya, udah detail banget. Kita ngeliat apa sih yang bisa terjadi sebenarnya di fight yang sesungguhnya di real fight lah. Fight yang realistik tuh elemennya apa aja. Sekarang kita kayak mau bahas trivia tentang pembuatan short movie ini ya. Dragon nih ya. Jadi ada kayak
fakta-fakta unik ya saat syuting ini terjadi. Fakta unik yang pertama adalah ini, gue kena gebuk beneran yang kayak tadi gue ngomong. Dan gue juga ya Bill ya. Iya, jadi karena kita mau bikinnya realistik, kita majority dari pukulan yang ini di semua di fight ini kita kenain beneran. Kayak mungkin tapi kenanya pas mukul kita ini agak lemesin, jadi face-nya kita nggak fully clench, jadi pas kena bakal jadi dirty aja kan. Karena buat kayak ngegambarin pukulan-pukulan yang nggak clean ini yang susah. Kalau yang clean gampang, kita bisa pakai trik kamera terus lu gitu. Tapi kalau pukulan-pukulan yang nggak clean, yang agak-agak sloppy gini, itu yang susah. Kita harus beneran kena buat dapetin kayak physics yang realistiknya gitu, kayak getaran yang realistiknya itu harus beneran kena. Dan buat dapetin reaksinya yang kayak ini, reaksi lu aja kayak natural gimana kalau digebukin. Nah di sini jadi gua gebuk Willy, bentar, bukan di sini. Nah gebukan pertama ini kena kencang clean. Tapi karena Willy jagoan jadi ini Willy lanjut terus. Nah di bagian sini gue kena gebuk. Ini yang gue cerita tadi, gue beneran nge-clench. Oh ya guys, bagian sequence ini dari Willy ngedorong sampai gebuk-gebukan ini tuh unchoreographed. Kenapa kita harus pakai unchoreographed gitu? Ya jadi kita sengaja di beberapa. Jadi sebenarnya majority di film ini tuh fight scene-nya emang semi choreograph tuh maksudnya ini kayak gue udah siapin itu list gerakannya apa aja, terus reaksi lu kira-kira gimana gitu. Kayak gambaran besar udah gue gambar itu di storyboard, tapi ritme dan eksekusinya kita nggak tentuin. Kalau di dalam kayak mungkin stunt fighting itu ini kayak selain gerakannya udah kehafal, terus temponya juga ini udah ditentuin temponya gitu, sama gerakannya jelas gitu, kelihatan jelas dengan clear gitu. Di sini kita nggak, kita di sini pokoknya nih, Will, ini storyboard, kita bakal gini, terus kita lakuin, doesn't give a fuck, just do it. Terus fight scene ini di shoot dalam waktu 2,5 jam saja, jadi sebenarnya rencananya harus 5 jam, tapi karena waktu itu kita syuting ini dikejar-kejar rental ya, jadi kita harus cepet-cepet. Terus momen dari sini, momen dari habis yang ngedive under terus back take, drop shoulder throw, dari gue lupa. Oh iya bener, abis dari sini sebenarnya ini di storyboard udah nggak ada karena gue bikin storyboardnya berubah. Jadi lucunya karena ada aktor yang nggak datang waktu di scene ini, jadi gue ngubah ceritanya dan ngubah koreografinya on the spot hari itu juga. Dan mungkin teman-teman ada yang nanya, kita latihan dulu nggak apa-apa buat bikin match ini? Kita nggak ada rehearsal sama sekali. Rehearsal kita adalah retake kita dalam syuting. Bahkan retake-nya pun sedikit. Retake-nya cukup dikit karena gue sama Willy kan ini kita sama-sama ini dari background fighting full contact ya. Maksudnya kita emang beneran fighter. Cuman bedanya gue casual, Willy pro. Tapi kita beneran fighter, kayak misalnya lu mau ngajak gue sparring, gue siap gitu. Kecuali lu jago banget, baru gue nggak berani. Jadi kita kayak udah bisa sing-in-nya enak ya. Iya bener. Kayak ada respon yang agak susah gitu buat kayak ada hal-hal yang mungkin ini fighter beneran lebih enak ngelakuin dalam film yang mungkin stunt fighter nggak bisa. Kurang dapet feel-nya ya. Susah, mesti latihan lagi. Ada sebaliknya juga gitu. Ada hal-hal yang stunt fighter bisa lakuin lebih baik dan fighter beneran nggak bisa gitu. Atau kurang bagus gitu. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi untuk kebutuhan short film ini kita emang lebih butuh fighter beneran buat yang jadi principal cast buat berantemnya ya. Oke, ada ini trivia yang paling lucu lagi. Mungkin guys di sini ada yang ngira ini. Kalau mungkin kita nonton dari fight scene-nya ini, kok bingung kok kelihatannya si Wilson karakternya gede banget, jauh lebih gede dari si Bruce-nya gitu. Kayak pas di shot mana ya? Shot ini nih. Ini udah kayak si Bruce. Ini si Bruce kayak diserang gorila nih anjing. Udah kayak diperkosa gorila ini. Aslinya sih cuma trik kamera sih guys, sama lensa. Buat comparison size kita yang asli, nanti gue ada fotonya Will, nanti bisa dipasang di sini. Boleh. Foto yang behind the scene kita ya. Jadi ada posenya di mana ini, gue sama Willy, kita habis syuting kita foto bareng berdua side by side. Nah itu baru comparison size aslinya. Jadi sebenarnya size aslinya ya kita bongkar aja ya. Gue tuh tinggi 174. Kira-kira bisa tergantung spine-nya naik turun. Pokoknya range-nya di sekitar 174-an.
reach gue 181, jadi gue punya reach panjang banget. Siapa? Karena tulang selangkah gue lebar banget gitu. Berat gue waktu di sini sebenarnya gue agak enteng sih ya, cuma 63 karena gue baru sembuh sakit. Tapi sebenarnya berat walk around gue yang kayak sekarang ini gue lagi normal, rada-rada normal, itu di sekitar 70-an gitu. Willy walk around, Willy saya sudah tinggi 82 kemarin, tinggi 169. Tinggi 169, reach kalau nggak salah 173an, 172 dari estimasi gue gitu. Jadi saya dari sini udah ketahuan kalau biarpun gue lebih ringan dari si Willy, gue sebenarnya lebih lebar gitu, frame gue lebih lebar gitu. Kayak gue kayak ikan pari, dia kayak botol bir tebal raksasa gitu. Gue kayak ikan pari. Kartunnya kira-kira kayak gitu. Cuman di short film ini kelihatannya kayak gue berantem banget gorila guys. Karena itu, tapi itu trik kamera. Nanti ada fotonya sih, size aslinya. Berat walker around tuh kayak 80-an berarti, 80. Kalau 82. Ya, kalau mungkin kalau Lin di 76. Pokoknya intinya si Willy itu lebih berat dari gua. Ibarat gua tuh hitungannya featherweight MMA gede ya. Kalau lu kayak lightweight gitu, solid lightweight. Bener. Satu kelas berat di atasnya gitu. Nah, tapi ya itu juga justru kita ngegambarin ini sih kayak perbedaan biomekanik apa antropometri manusia ya dalam fight. Kadang body type tertentu punya ini. Ada keunggulan. Iya, ada keunggulannya masing-masing gitu, masing-masing gitu. Kayak berantem tuh nggak textbook gitu. Itu itu trivia dari kita. Trivia dari film short movie kita ini ya, Bill ya. Nah, kalau ngomongin tentang harapan lu buat short movie ini apa, Bill? Gue sih berharap nih film-film ini bisa mempopulerkan mixed martial arts di Indonesia dan juga grappling ya. Terus film ini juga bentuk ini ya, tribute dari gue pada kayak atlet-atlet combat sports yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Semoga saja kalian para fighter-fighter bisa terapresiasi dengan adanya short film kayak begini gitu. Dan gue berharap juga nanti mungkin ada filmmaker yang ngikutin langkah kita maybe, atau mungkin ada sponsor atau kayak investor yang mau coba yang pemikirannya searah mau bikin film action realistik yang berantemnya believable. Mungkin feel free to contact us. Semoga aja dengan ini gue bisa majuin perfilman Indonesia juga ya, yang bisa membawa angin baru, new wave, supaya biar kita nggak ketinggalan. Soalnya kayak gue lihat negara-negara lain, contohnya Korea sekarang udah leading banget buat action. Kayak ada general trend action tuh makin lama makin realistis. Even action yang mainstream, bukan yang cult ya. Kalau kayak ini kan kita hitungannya cult ya, kayak sub genre gitu ya. Emang kita sub genre action yang realistik gitu. Ya. Tapi even yang mainstream actionnya pun makin lama makin realistik dalam 10 tahun terakhir. Contohnya John Wick tuh buat action mainstream gue bilang udah realistik sih. Realistik. Kayak teknik-tekniknya legit, cuman eksekusinya masih terlalu ideal ya. Kayak kurang sloppy gitu. Nah, kalau buat nonton film fullnya juga bisa langsung aja cek di YouTube-nya Operation Dragon ya, Bill ya? Oh iya, jadi buat teman-teman nanti lihat aja link di bawah, di attach di description ya. Videonya bakal gue taruh linknya, bisa langsung kalian klik. Kalau ada yang mau search Google nih, search aja Operation Dragon tanda kurung 2020. Atau ada yang pengen kasih masukan bisa langsung cek Instagram juga banget ya, Bill ya? Iya. Karena open banget kan kita, Bill. Iya, kita sangat terbuka buat kritik sih, kritik yang konstruktif tapi ya jangan kayak kritik, woi anjing, itu gak guna gitu. Bener. Thank you banget Bill untuk udah ngebahas frame by frame di hari ini ya, Bill ya. Yes, thank you banget buat Willy. Ini OG-nya itu. Ini yang bikin film ini jadi legit. Jadi thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal. Gue sih saranin banget nih buat nonton full karena ini cuma bagian kecil lah dari film ini, dan gue berharap kalian semua nonton fullnya. Dan kita lagi ini on progress buat sequelnya sih. Buat sequelnya yang pasti bakal lebih bagus, lebih besar. Tungguin fight scene-nya bakal lebih badass lagi pastinya. Amin. So itu dia video hari ini ya, Bill. Thank you banget udah datang. Thank you, Bill. Thank you banget, Will. Ini OG-nya nih, kalau buat mau belajar nanya-nanya tentang Jujutsu bisa langsung nanya-nanya Willy aja. So itu dia guys video hari ini guys. Thank you banget. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke pemain MMA, ke semua orang yang suka melihat. Gue berharap nih viral sih di kalangan MMA. Amin. Biar MMA Indo bakal makin populer, makin banyak anak-anak kecil termotivasi buat ikut MMA atau combat sports lain yang realistik ya. Nggak mesti MMA, bisa aja kickboxing, atau sunshow, atau wrestling. Pokoknya combat sports yang realistik yang kayak kita
nggak bohong-bohongan gitu kayak. Bener. Semoga aja kayak bisa membuka ini ya, siapa tahu ada kayak bocah yang zaman sekarang tiba-tiba dia nonton Dragon, wah gue terinspirasi nih, gue langsung belajar MMA. Taunya dari 10.000 bocah yang nonton ada satu yang jadi juara dunia gitu. Barangkali kan kita semoga ini bisa jadi ini ya kayak pintu buat ini ya, mengundang new talents dalam fighting combat sports lah gitu. Bener. Itu sih harapan dari kita sih. So, thank you guys buat udah nonton semua ya. See you guys Salam. in the next video. Bye.